Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kautsar Zakaria. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan, prinsip, dan juga konsep geografi. Pertama, geografi adalah ilmu yang mempelajari fenomena alam dan sosial di permukaan bumi, serta hubungan manusia dengan lingkungannya. Geografi membantu menjelaskan apa yang terjadi, di mana terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Masuk kepada materi pertama, yaitu pendekatan geografi. Pendekatan geografi terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pendekatan keruangan, yaitu menganalisis fenomena berdasarkan lokasi, jarak, persebaran, dan hubungan ruang. Yang kedua ada pendekatan ekologi, menganalisis hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan. Yang terakhir ada kompleks wilayah, yaitu gabungan keduanya untuk membandingkan satu wilayah dengan wilayah lain. Untuk contohnya, yang keruangan terdapat persebaran industri, permukiman padat di kota, tata ruang kota. Untuk yang ekologi, polusi udara akibat kendaraan, kerusakan lahan akibat tambang. Untuk yang wilayah, ada perbandingan pembangunan Jawa dengan Papua. Selanjutnya yaitu prinsip geografi. Ada 4 prinsip yang digunakan dalam analisis geografi. Yang pertama adalah prinsip distribusi, yaitu fenomena di permukaan bumi tidak tersebar merata. Yang kedua ada prinsip interrelasi, yaitu adanya hubungan sebab akibat antara fenomena. Yang ketiga ada prinsip deskripsi, yaitu menjelaskan fenomena menggunakan data, tabel, grafik maupun peta. Dan yang keempat ada prinsip kronologi, yaitu menganalisis fenomena berdasarkan lokasi, waktu, dan faktor penyebab yang saling berhubungan. Untuk contohnya, distribusi ada curah hujan tinggi di Sumatera. Interrelasi ada penebangan hutan sehingga menjadikan banjir bandang. Deskripsi ada peta zona rawan gempa Indonesia. Dan yang kronologi, penjelasan gempa di Papua dilihat dari lempeng tektonik dan geologi. Pemukiman di suatu tempat. Nilai guna, yaitu nilai fungsi suatu lokasi bagi manusia. Interdependensi, yaitu saling ketergantungan antar wilayah. Diferensiasi area, yaitu setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Keterkaitan ruang, yaitu hubungan antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Setelah menjelaskan konsep, langkah berikutnya adalah menerapkan materi ini pada contoh nyata, yaitu banjir Aceh yang baru-baru ini, yaitu pada tahun 2025. Banjir ini terjadi pada akhir November hingga Desember dan berdampak pada wilayah seperti Aceh Utara, Timur, Birawen, dan Aceh Tamiang. Penyebab utama banjir ini adalah curah hujan yang ekstrim, sungai yang meluap, kondisi wilayah yang merupakan dataran rendah, dan kerusakan daerah aliran sungai akibat penggundulan hutan. Dampaknya adalah lebih dari 200.000 warga terdampak, kerusakan permukiman, terganggu sarana transportasi, serta pengungsian di beberapa titik. Jika dianalisis menggunakan pendekatan geografi, banjir Aceh dapat dilihat menggunakan pendekatan keruangan untuk mengetahui wilayah terdampak, pendekatan ekologi untuk menganalisis hubungan antara wilayah manusia dan lingkungan, serta pendekatan kompleks wilayah untuk membandingkan kondisi daerah terdampak dan tidak terdampak. Dengan prinsip geografi, kita dapat melihat persebaran wilayah yang terdampak, hubungan sebab akibat antara hujan, kerusakan lingkungan, dan banjir, serta mendeskripsikan data berupa peta dan grafik curah hujan. Prinsip kronologi digunakan untuk melihat keterkaitan lokasi, waktu musim hujan, serta faktor yang mempengaruhi kejadian ini. Kemudian dengan konsep geografi, banjir Aceh dapat dianalisis melalui lokasi banjir, pola genangan yang mengikuti aliran sungai, morfologi dataran rendah, jarak pemukiman terhadap sungai, keterjangkauan akses bantuan,
interdependensi antara wilayah, nilai guna lahan yang berubah, dan diferensiasi area karena tidak semua wilayah mengalami dampak yang sama. Dan sebagai penutup, pendekatan, prinsip, dan konsep geografi saling berkaitan dalam memahami suatu fenomena. Dengan menggunakan ketiganya, kita dapat menganalisis peristiwa seperti banjir Aceh secara lebih terstruktur dan menyeluruh. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.